Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kebenaran saat ini berjudul catatan hidup. Saudara-saudara, Tuhan pasti tahu siapa yang benar-benar telah memindahkan hati ke dalam kerajaan surga dan yang belum. Coba kita bayangkan bahwa hari ini di surga sudah ada catatan hidup dari nama orang-orang yang sudah memindahkan hatinya di kerajaan surga. Orang-orang yang hidupnya pasti memikat hati Allah, memikat hati Bapa di surga. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Mengucapkannya mudah, tetapi melakukannya tidak mudah. Sampai hari ini pun saya sedang berjuang. Jika masing-masing kita menilai berapa kira-kira nilai yang Tuhan berikan atas kualitas hidup kita selama ini, rasanya belum ada di antara kita yang telah mencapai angka 100. Tetapi makin hari, nilai hidup kita harus makin meningkat, makin tinggi, sampai kita benar-benar dapat nilai 100 atau A. Memindahkan hati ke kerajaan surga itu tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Biarpun bagi seorang pendeta. Hanya Tuhan yang tahu memang, hanya Tuhan yang tahu memang. Apakah kita sudah memindahkan hati di kerajaan surga atau belum? Tetapi kita sendiri juga mestinya bisa merasakan seberapa jauh kita telah memindahkan hati di kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 6 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalimat ini diawali dengan pernyataan Tuhan Yesus di ayat 19 dan 20. Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Jelas sekali pernyataan Tuhan itu. Padahal dari kecil kita telah terdidik oleh nenek moyang yang diwarisi orang tua, lalu kita juga ikut mewarisi hidup terfokus kepada dunia ini, dan semua hanya berorientasi pada kefanaan. Namun setelah kita mengenal kebenaran, kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus memindahkan hati di surga. Artinya kita tidak boleh terikat oleh apapun sehingga kita merasa keberatan kalau kehilangan sesuatu tersebut. Saudara-saudara, tentu kita harus menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi bukan berarti lalu kita tetap terikat dan kita merasa bahwa hidup ini satu-satunya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, seakan-akan di bumi ini satu-satunya kesempatan untuk hidup. Padahal hidup yang sesungguhnya dirancang oleh Allah itu sendiri. Artinya, setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi terhukum, bumi terlaknat. Maka kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kehidupan di langit baru, bumi baru, di mana Tuhan merancang sempurna seperti penciptaan awal dahulu. Inilah yang mestinya benar-benar kita pahami dan kita juga benar-benar mengambil keputusan itu, keputusan untuk itu, memindahkan hati kita di kerajaan surga. Jadi hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan menikmati kebahagiaan. Justru di bumi ini tidak ada kebahagiaan yang benar. Kalaupun ada, hal itu akan berakhir pada api kekal. Kalaupun ada dan memang ada kebahagiaan oleh dunia ini, oleh gelar, pangkat, kehormatan, dan semua pemuasan nafsu, hal itu tidak akan membuat kita hidup. Sebaliknya membuat kita mati. Kematian kedua, yaitu di dalam api kekal dan terpisah dari Allah. Kita memilih untuk memiliki kehidupan yang akan datang. Karenanya kita harus berjuang. Langkah pertama adalah melepaskan semua keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai kehilangan nyawa. Tetapi kita akan memperoleh nyawa nanti di langit baru, bumi baru. Tetapi kalau kita masih terikat dengan segala kesenangan dan kita keberatan untuk melepaskannya,
kita malah tidak akan memperoleh nyawa. Kita kehilangan nyawa. Artinya, setelah mati dibuang ke dalam api kekal. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, karenanya di setiap saatnya, kita berkemas-kemas. Bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan, dengan sikap, dengan langkah, dengan komitmen yang bulat, kita memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Coba masing-masing kita bertanya kepada diri kita sendiri, dan perkarakan di hadapan Allah, apakah kita sudah memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga? Apakah kita memiliki catatan hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga karena kita telah memindahkan hati di kerajaan surga? Untuk hal yang satu ini kita harus gentar. Mengapa? Jangan sampai ternyata hati kita belum kita pindahkan di surga, sementara kita merasa sudah. Jangan ingini apapun yang membuat kita bahagia. Satu yang kita ingini, yaitu sesuatu yang berdaya guna untuk pelayanan. Sola Gracia.